Ya. kayak gitu. Sebetulnya kan itu memadai sebetulnya kalau itu udah dipakai yang sifatnya tadi. Iya. Ya itu lebih bagus dipakai memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Tapi kan ini susah juga merubah karakter. Kedua, kalau dari sisi lapangan usaha, ya ini nyangkut juga ke pertumbuhan ekonomi global. Tidak bisa bukan global. Iya bisa globalnya karena itu nyangkut konsumsi yang diproduksi segala macam, termasuk juga tingkat apa ya, pulihnya kembali di sektor-sektor industri. Orang Kuningan mungkin ada juga yang bekerja di sektor swasta yang di itu termasuk yang di sektor informalnya kayak jualan, mohon maaf ya, bubur, rokok, indomie gitu. Kan kalau kemarin mah selama PSBB, saya norek ngagaleuh jalan deket pabrik oge gitu. Kan pabriknya ditutup, kan gitu. Kalau sekarang ya berharap ada seperti itu. Ya memang ini perlu recovery, ini kan perlu dicermati betul. Nah, Jakarta pemerintah pusat berharap ada dari daerah itu punya ada kesiapan untuk hal itu. Kalau saya harapannya jaring pengaman sosial memang penting, tapi pola pemberdayaan menjadi penting. Itu supaya mengedukasi, mendidik juga masyarakat supaya bisa lebih produktif, berupaya ya dari sumber daya yang dimiliki lah dari mereka dan dengan kemampuan yang mereka miliki. Terkait data sendiri kan di BPS segini, terus di desa segini, di pemerintah daerah segini, itu banyak ada yang beda itu. Kenapa dengan ada? Terus begini, BPS basisnya sensus. Sensus itu kan harus terwakili tidak survei lah. Desa basisnya sensus. Tuh ya. Kalau kabupaten, data yang dipakai sekarang kan DTKS yang diinput oleh desa lewat Dinas sosial. operator bukan dinas sosial, operator 6NG itu tenaga desa. Harusnya kan dimasukin dari di situ, ambil datanya sepertinya sama. BPS itu kan survei, melakukan survei. Itu mengestimasi di beberapa ini. Ya mereka punya metodologi dan cara tersendiri untuk hal tersebut. Hanya kita pun ingin ada update dan validasi tanpa, makanya operatornya kita nyoba kumpulkan, padankan, padankan, supaya apa, sok yang terkini seperti apa, begitu saya. Pak, kemudian kemarin kan disebutkan untuk desanya itu sekitar 25 desa dan jadi gini, untuk penanganan ini kan nggak mungkin semua, biar fokus. Kuningan salah satu di antara 5 kabupaten di Jawa Barat. Per kabupaten itu harus menetapkan 5 kecamatan yang disinyalir presentasinya juga tinggi yang menangani kemiskinan ekstrimnya. Dilihat dari mana kita, dari DTKS dan data juga dari pusat. Pak yang ini coba ditangani yang ini dulu. Oke Pak, saya analisanya juga ada dari mereka. Mereka dari mana datanya? Ya mungkin kalau instansi pusat itu datanya berasal kan dari instansi vertikal yang ada di daerah. Dalam hal ini mungkin dari BPS, mungkin juga di proses perkal dengan dari Dinsos dan data DTKS. Gitu. Target pemutahiran data ini berapa? Ya harus terus, karena nggak bisa statis. Penting juga ini. Harus statis, harus dinamis. Di akhir bulan nih sekarang kan nggak bisa juga pemutahiran jalan, tapi intervensi juga harus ini. Kan nggak bisa. Karena updating data stop program. Rakyatnya tuh keburu. Kan gitu. Data. Nah itu maksud saya. Oke. Update data bahkan juga di data 6NG, data DTKS itu kita juga mengingatkan kemarin ke Kemensor ketika proses validasinya jangan kayak kemarin per 6 bulan sekali, mungkin bisa lebih cepat, bisa 3 bulan sekali segala macam. Walaupun data ini kan dinamis, tergantung juga operator dari yang ada di 6NG itu yang ada di setiap desa. Berarti untuk jumlah operator sendiri itu berapa Pak? Ya tiap desa itu satu. Setiap desa satu, TKSK-nya di kecamatan satu, tim koordinasi. Pak, kemudian yang hafal. Selain dari kemiskinan sendiri Pak, untuk progres pembangunan di Kuningan sendiri bagaimana Pak? Khususnya terkait dengan RT RW gitu. RDTR. RDTR itu ditentukan dulu RT RW. RT RW-nya kemarin provinsi nasional berubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja segala macam. RT RW-nya sekarang dari provinsi masih menunggu penomoran karena harus ada partisipasi. Di Kuningan juga udah mulai membahas.
Nah, kita akan tetap saja tidak terlalu jauh dari yang lalu, tapi kena koreksi iya. Kalau orang ada pertumbuhan masyarakat nih, Iya. jalmanya nambah, konsumsi nambah, jalan juga otomatis nambah. Ketika ada jalan di situ kan ada konsekuensi. Ya. Perumahan Kedua, juga nambah. kita juga ngedorong pertumbuhan ekonomi lokalnya atau pusat kegiatan lokalnya. Didorong kita ke wilayah timur, utara dan timur. Supaya apa? Supaya tadi Kuningan juga sudah dalam sesi tata ruang harus juga genah, pas gitu ya apa yang diharapkan. Ada daerah-daerah yang memang misalkan kita juga harus membatasi aktivitasnya di wilayah-wilayah di barat. Di barat itu harus dihitung KDB segala macam. Bukan berarti tidak boleh dibangun. Boleh. Oh, dibolehkan berarti, Pak? Boleh dibangun, siapa yang ngelarang? Tidak ada. Yang penting yang tidak boleh itu dikonversi taman nasional. Nah itu loh, jadi area pemukiman, jadi area apa. Di barat kalau ada butuh orang pemukiman enggak boleh. Ya boleh dong. Di lahan milik apalagi kita enggak bisa ngelarang. Cuman ada rasionya, ada hitungan-hitungannya. Zona hijau. Yang diperberdaya. Bukan masalah zona hijaunya, Pak. Zona hijau itu harus di mana tidak ada istilah zona hijau. Tuh. Yang penting ruang terbuka hijaunya harus dipenuhi, daerah resapan airnya juga harus dipenuhi. Nah, yang jadi problem oleh kita, yang punya negara ini aset agak susah dikonversi, bisa kita amankan. Tapi kalau lahan publik, lahan perorangan, apa saya harus ngelarang? Nggak bisa. Paling kita hanya ngarahkan tadi, yang bisa Anda boleh bangun loh, tapi harus sekian. Nah, itu kalau yang memenuhi mekanisme lewat korporasi atau perizinan juga ada yang taat tepat. Tapi kan kadang-kadang kalau perorangan tuh kadang-kadang enggak tanah lagi bawa sakit yang dibangun kabeh, Pak. Nyatur mau gimana lagi kita juga. Sebetulnya kan nyaraninnya tidak seperti itu. Kita hanya ngelihat oh ada landscape-nya perwilayahan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, oh ini yang harus diperbolehkan seperti ini. Untuk tadi juga mengurangi kemiskinan, kami juga mendongkrak karena salah satu upaya juga yang harus didorong oleh kita berkaca dari yang kemarin dari kasus pandemi ini, orang Kuningan itu banyak bekerja di luar, baik di sektor formal maupun informal di swasta. Ke depan untuk kita itu harus ada juga investasi yang masuk ke Kuningan. Kalau hanya mengandalkan dari Kuning itu susah juga mengurangi kemiskinan ini, butuh puluhan tahun. Hanya kita juga harus buka, jangan alergi dengan investasi dan ada pabrik. Maksud saya boleh, tapi disimpannya di tempat tertentu, di tata ruang. Kalau pemanfaatan ruangnya di wilayah mana harus ada. Kedua, selain menyiapkan SDM, kita juga nanti konektivitas antar wilayahnya ini juga harus dibangun. Supaya apa? Saya di Bapeda paham konteks rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi di Jawa itu seperti mana. Misalkan kayak di daerah Jawa Tengah, di daerah Brebes Barat udah jadi kawasan industri. Di Batang, di Jawa Barat, di Cirebon, Kertajati, termasuk Majalengka, Subang. Harapan saya ke depan dan saya memberi masukan ke pimpinan, Pak, jalannya diperbaiki. Loh, apa hubungannya? Ada, Pak, saya bilang. Orang Kuningan kalau ada yang bekerja misalkan di Brebes, dia itu tidak menetap di Brebes. Supaya duitnya tetap ada di Kuningan. Dia dapat gaji itu duitnya dibelanjakan di Kuningan gitu loh. Dan duitnya utuh. Makanya kita bangun aksesibilitasnya supaya mereka tuh tetap bekerja, jadi bisa berangkat pagi pulang sore. Nah, saya juga suka ada melihat ya walaupun tidak banyak di daerah-daerah utara tuh mungkin ada yang sudah bekerja di daerah Jatiwangi. Nah, kalau jalannya benar kan dia bisa berangkat pagi balik lagi. Jadi uangnya itu supaya beredar di Kabupaten Kuningan. Tidak seperti selama ini barangkali yang banyak bekerja di Tangerang, Bekasi segala macam. Mereka kan walaupun UMK-nya tinggi, UMR-nya tinggi, tapi mereka habis untuk biaya hidup di sana, termasuk ngekos kan. Ngekos itu juga bukan barang murah kalau di kota-kota besar gitu kan. Uang yang dibawa baliknya mungkin kan hanya sedikit juga. Nah, ini maksud saya seperti itu. Kita juga ya harus ya menyeimbangkan lah itu tadi. Selain nangani yang sasaran masyarakat miskin seperti ini, kita juga yang sudah mau beranjak gitu ya, punya pengetahuan dan diterima dari sisi bekerja atau di sektor informal maupun informal itu, kita juga dorong supaya masyarakat kita itu istilah saya itu punya keleluasaan ya, kelebihan alternatif untuk mencari penghidupannya dan kehidupannya. Itu aja kalau saya. Begitu. Jadi industri juga tidak tertumpu hanya ke industri, enggak. Sektor pertanian pun harus didorong karena kemarin Kuningan laju pertumbuhan ekonominya positif. Ketahanannya ada di
Pertanian, Pak. Jadi biar duit itu tidak terlalu banyak dikeluarkan kosnya untuk pemenuhan pangan. Mungkin dia bisa investasi untuk anaknya sekolah. Termasuk ya kita juga semua harus menyadarkan sekolah itu menjadi penting. Walaupun tidak jadi jaminan sekolah jadi bekerja, kan nggak seperti itu. Iya, Pak. Tapi minimal memberikan skill buat dia supaya mau berusaha, mau jadi wira swasta atau apapun gitu ya, dia punya wawasan itu. Misalkan ke perbankan, dia kan kalau sekolah tahu aturan, dia apa ya istilah pede lah gitu ya, kalau kita mau oh ini ada fasilitas dari pemerintah penyaluran kredit usaha rakyat, tidak lagi lewat mohon maaf calo atau segala macam yang kadang-kadang kan mohon maaf dia kalau lewat perantara ya kayak gitu selalu saja ada keluar kan warga. Maksud saya seperti itu. Pak, kemudian satu lagi untuk perumahan, banyaknya perumahan itu bagaimana, Pak? Begini, kalau melihat rasio kebutuhan backlognya Kuningan masih memenuhi kurang, berarti ya. memungkinkan itu hanya ada tumbuh juga. Iya. Ya kita kalau melihat backlognya dari jumlah penduduk dan itu Kuningan juga lumayan besar gitu ya di beberapa kota. Walaupun dalam kenyataannya kan sekarang tidak bisa dipukul rata karena kan kalau cerita perumahan itu ada pangsa pasarnya, ada yang beli segala macam. Banyak memang diisi oleh orang Kuningan, tapi tidak sedikit juga yang ya satu orang dua orang dari luar juga dapat apa buat saya kan itu ada bagian dari pertumbuhan juga. Harapan saya juga barangkali ke depan kalau hal-hal yang begitu tuh kalau orang mungkin ya punya rumah tuh kalau orang agak dalam dana petik punya duit walaupun mungkin hanya hari Jumat dan Jumat Sabtu Minggu di Kuningan dia duitnya tuh bisa dibelanjain di Kuningan. Betul. Supaya duitnya muter di Kuningan, itu aja kalau saya harapannya. Dan idealnya mah ke depan juga saya berharap orang Kuningan teh ulah seutak-seutik balanya nu aya di Kuningan kudu di Cirebon gitu loh. Cuman aya di Kuningan mah dipenuhi, jadi biar inklusif juga kita juga. Jadi uang itu kapital itu bukan outflow tapi inflow. Jadi masuk aya di Kuningan. Nah, saya juga kan kayak wisata. Bukan retribusi wisatanya yang saya penting. Tapi orang itu membelanjakan duitnya di Kuningan supaya melihat mamen tip para pelaku UMKM aya di Kuningan itu aja kalau saya. Sebab kalau hanya retribusi maksudnya saeutik gitu loh. Kan itu yang penting mah ngabelanjakan duitnya. Saya mohon maaf bukan jumlah orangnya yang berkunjung. Tapi stay-nya yang penting nggak lama di Kuningan. Kedua membelanjakan uang. Itu yang diharapkan gitu.